Oke, ya. Jadi nanti rekamannya putus ya ini. Oke, satu lagi dari ini Karena ya. membuka usaha sendiri, bisnis sendiri itu membutuhkan waktu, nggak bisa instan. Ada proses yang harus dilalui. Ingat ada beberapa pesan. Saya juga mendapatkan pesan itu ketika saya memulai membuka usaha sendiri 3 tahun yang lalu. Yang pertama, jangan ragu untuk punya mimpi besar. Mimpi jangan nanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan segan belajar dan bertanya dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil. Dan jangan membatasi belajar pada orang di industri yang sama. Yang ketiga yang juga penting, selalu cari dan minta dukungan dari lingkaran terdekat, dari keluarga, dari inner circle. Find your tribe. Cari orang-orang yang akan selalu mau mensupport dan juga mau menjewer ketika kamu udah mulai ada rasa-rasa capek atau kayak udah mau mulai menyerah. Penting tuh punya teman-teman yang selalu mengingatkan kita pada tujuan awal kita melakukan atau memulai usaha. Nah, ini penting ya, komunitas keluarga. Ya, saya yang lalu bikin komunitas bebas mah. Ada peserta yang sangat sakit mahnya dan dia minta bantuan keluarga dan teman-temannya untuk mengingatkan ketika dia sudah kendor. Ya, dia mau makan gorengan, dia mau makan gula, mau minum es, diingetin sama teman-temannya. Ayo diajak jalan. Ya, jadi ada terapi-terapi yang kita ajarkan. Demikian juga kalau mau sukses. Anda perlu komunitas. Anda perlu pertolongan orang-orang yang terdekat untuk mengingatkan kalau Anda sudah kendor gitu ya. Jadi jangan keluar dari grup, benar-benar Anda mau bertumbuh ya di grup. Grup komunitas itu akan menolong Anda, akan mengingatkan Anda akan impian Anda gitu ya. Oke, saya akan berikan secara cepat karena ya memang saya terlambat ya dalam memulai webinar ini. Minta waktunya 15 menit teman-teman untuk menyelesaikan materi ini. Karena ini penting sekali ketika Anda menjadi pengusaha. Ya, sukses itu adalah peluang. Ada peluang, tetapi Anda punya kesiapan. Jadi kalau Anda siap, baru peluangnya datang, Anda siap nangkep itu baru namanya sukses. Ya, nah, apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah mental dan sikap. Pertama kali Anda menjalankan bisnis ini ya, mesti ada rasa malu, gengsi, dan takut. Ya, teman-teman kita harus bangga karena kita melakukan profesi termahal loh di dunia. 20% orang terkaya dari multi level loh. Kalau dari bukunya GoPro gimana? Ketika menjalankan ini, akan ada orang-orang bodoh yang menghina kita. Yang nggak ngerti aja yang mencemooh. Tetapi kalau kita punya kebanggaan bahwa ini adalah profesi termahal, kita bisa menjalankan tanpa malu. Ya, saya sering kasih contoh ini. Misal kita dikasih pekerjaan ya, melet-melet, dikasih 100 juta per bulan. Mau nggak? Ya mau, cuman melet-melet aja 100 juta. Itu pekerjaan tidak elegan loh, Anda itu mau. Apalagi ini pekerjaan yang membantu orang sembuh, membantu orang sukses. Masa nggak mau sih? Ini pekerjaan kayak gitu aja, melet-melet mau begitu ya. Udah kan, ujung-ujungnya duit. Apalagi melakukan pekerjaan yang mulia. Anda harus punya kebanggaan. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah takut. Karena kita tahu ini akan membantu orang sembuh. Yang kedua adalah positive thinking. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, seperti hari ini, mati lampu tepat sebelum Zoom. Siapa yang mikir? Hujan ya. Jadi saya itu kehujanan dari tadi. Untuk keluar ke apa? Keluar rumah, nyetir dalam keadaan dredeg begitu ya. Sampai di sini belum dibukain pintu. Dan saya kehujanan. Tetapi saya tahu bahwa ada sesuatu yang indah. Ada orang-orang di dalam Zoom ini yang luar biasa akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya tahu ketika saya nerobos hujan, ketika saya berjuang seperti ini, pasti Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Jadi milikilah sikap positif. Kalau Anda mau naik kelas, mesti ada ujiannya. Punya mata iman, karena saya sudah terbiasa. Jadi saya tuh suwantai ya. Saya sudah terbiasa setiap kali mau naik kelas, itu masalah banyak sekali. Masalah keluarga, masalah anak, masalah macam-macam. Gudang kebanjiran dan sebagainya. Selalu milikilah sikap positif karena Tuhan selalu bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ada masalah sedikit di aplikasi ya, namanya nggak sempurna. Jadi pemadam kebakaran yang baik bagi rekan kerja Anda. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Kalau belum selesai, tanyakan ke mitra atas ya. Yang ketiga adalah antusias. Jadi, Anda harus selalu semangat. Kerja keras adalah hiburan.
Seneng loh kerja keras itu. Ya, selalu tersenyum. Kalau presentasi itu selalu tersenyum. Keteelan itu selalu tersenyum. Takut nggak tersenyum sama orang? Anda masa ditendang karena tersenyum? Enggak toh, gitu loh. Selama perbuatan itu tidak berdosa, lakukan aja. Teman-teman, selama perbuatan itu tidak berdosa, lakukan aja. Kita loh melakukan perbuatan mulia. Memperkenalkan orang dapat kesehatan, dapat income. Mulia enggak? Antusias dong, gitu loh. Yang keempat, jangan pernah melabel diri. Gaptek, nggak bisa bicara. Semua itu cuma belum bisa. Anda harus punya perasaan. Bisa nggak bisa, aku harus bisa. Itu artinya Anda tidak mudah menyerah. Ingat impian Anda di bisnis ini. Pekerjaan Anda tidak bisa untuk mendapatkan impian itu. Pekerjaan ini bisa. Jadi Anda tidak bisa ngomong di depan umum. Tidak bisa public speaking. Les. Anda tidak bisa Canva. Les. Anda tidak bisa CapCut. Les. Ya, benar-benar berusaha. Bagaimana harus bisa. Tidak ada kata kaptek, yang ada hanya belum bisa. Jadi ada presentasi 5 orang gagal, nyerah. 10 orang gagal, nyerah. Belum nyerah, ya. 20 mulai loyo. Tapi berarti Anda belum bisa presentasinya. Minta evaluasi ke mitra atas. Saya presentasi kok belum bisa ya? Tolong dibantu saya. Konsultasi, ya, tiap hari konsultasi ke mitra atas. Tidak ada kata gagal. Semuanya di sini adalah belum bisa, not yet, belum bisa. Belum bisa aja, ayo belajar lagi. Ya. Nah, mindset pengusaha yaitu rekan kerja adalah rekan kerja. Jadi tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Rekan kerja baru itu perlu dibimbing. Ikut training yang mana? Jadi jangan dibantu, diinputkan atau apa. Enggak. Mereka harus dibimbing supaya bisa mandiri. Baca buku yang mana? Ikut training yang mana? One Apps yang mana? Begitu ya. Melakukan pendampingan. Ya. Presentasi, follow up gitu ya. Nah, itu. Nah, kesalahan mitra bawah bukan pegawai atau bawahan yang disuruh-suruh ya. Jadi Anda merintah-perintah nggak begitu. Kita minta tolong sebagai rekan kerja. Kemudian Anda berpikir bahwa mitra tidak bisa melakukan sendiri. Jadi semua diinputkan, tidak boleh diajari. Kecuali mereka sangat-sangat tidak mau menjadi partner bisnis ya. Jadi mereka cuma mau customer aja. Ada yang sangat-sangat memang saya dulu memaksakan semua harus bisa input, ternyata ada yang sama sekali nggak bisa. Ya udah, itu kita inputkan karena itu hanya customer, gitu ya. Kemudian ada yang juga membiarkan mitra bekerja sendiri tanpa pendampingan. Nggak bisa ya, ini rekan kerja, kita dampingi dulu 90 hari. Supaya mereka punya pemikiran, pengetahuan, tindakan, sikap sebagai seorang agen profesional. Gitu ya. Nah yang kedua adalah mindset pengusaha itu adalah mau belajar. Wah, setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, saya tidak ingin belajar. Tetapi seorang pengusaha itu mati-matian belajar. Seminar dan sebagainya dia ikut. Baca buku. Memang keinginannya untuk bertumbuh itu luar biasa. Jadi Anda yang sangat tidak suka belajar, Anda harus tahu bahwa di sini kita mengajari Anda sebagai pengusaha, pengusaha yang kayak besar-besar, pemilik perusahaan besar itu. Mereka tiap hari belajar. Ya, jadi kalau kita mau belajar bangun bisnis, mulai dari multi level. Kenapa? Ilmunya banyak. Kalau Anda ngerintis usaha sendiri susah mau belajar di mana. Anda harus ikut seminar-seminar berbayar, pelatihan-pelatihan berbayar. 10 juta, 13 juta, 15 juta, segitu ya. Jadi belajar produknya, bagi hasilnya, cara mengerjakannya ya. Anda pelajari satu persatu. Jadi kita sudah produk knowledge dikuasai, kuasai satu persatu. Kemudian bentar lagi handling objection dikuasai semua. Karena kita bergerak di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu repeat ordernya terus. Maka Anda harus rada ngedokter. Belajar jadi dokter, mengerti, begitu ya, bukan menganalisa, tapi mengerti penyakit ini. Misalnya diabetes di pankreas. Jadi ini yang dibalur. Anda harus mengerti begituan. Gitu ya. Karena Anda bergerak di bidang kesehatan. Jadi Anda harus mengerti kesehatan. Gitu ya. Jadi mau belajar ada 3M, rajin membaca buku, mendengarkan video One Apps, dan menghadiri pertemuan. Jadi ada link YouTube belajar. Kemudian hadiri pertemuan. Ya, saya memang minta Anda merangkum supaya apa? Nggak usah diulang-ulang dengerin video itu lagi, tinggal buka catatan. Anda menghemat waktu ketika Anda setiap kali datang webinar Anda ngerangkum. Ya, nah yang ketiga adalah bedakan biaya dan investasi. Biaya dibagi dua. Jadi Anda dapat laba, terpaksa buat makan. Saya memang menganjurkan untuk semuanya mempertahankan pekerjaan asal, pekerjaan siang, ya. Supaya apa? Itu bisa untuk Anda makan. Sedangkan hasilnya dari Faras masukkan lagi ke Faras. Itu adalah orang dengan mindset pengusaha.
Tidak cepat-cepat beli sofa kredit, beli ini kredit. Enggak. Tahan dulu. Saya tahun ketiga kalau nggak salah. Baru renovasi rumah itu loh. Renovasi ada di depannya itu bocor-bocor ya. Saya mobil kecil saya itu dulu saya ganjel pakai kayu ya. Karena apa dibuka nutup. Saya menahan diri. Banyak hal. Semua saya tahan. Untuk biaya-biaya saya tahan. Tetapi saya investasi, beli brosur, saya iklan dan sebagainya. Saya ngegas sih untuk itu ya. Jadi Anda harus tahu bedanya biaya dan investasi. Jadi kalau biaya ya habis untuk konsumsi pribadi begitu ya. Tapi kalau investasi, Anda ikut acara-acara berbayar pun ya, misalnya webinar, kemudian beli brosur, kemudian iklan, itu adalah investasi. Investasi supaya Anda cepat besar. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian mindset pengusaha, dia mesti ngerti hukum 80-20 ini. Pareto, ya. Kalau Anda prospek 10 orang dan hanya 2 yang merespon, itu wajar. Hal ini nggak akan terjadi terus-menerus kok. Kalau Anda bertumbuh terus, persentase itu berubah menjadi semakin besar. Jadi 10 orang yang diundang, hanya 2 yang hadir, itu biasa. Dari 10 orang yang hadir, 2 orang gabung, itu biasa. 10 orang gabung, hanya 2 yang mau aktif, yang mau ikut sistem, itu wajar. Dari 10 yang mau ikut sistem, hanya 2 yang leader, itu wajar. Semua bisnis mengalami hal yang sama. Yang jalan-jalan ke mall, lebih banyak yang ke mall window shopping lihat-lihat daripada yang beli. Ya enggak? Ngalami itu enggak? Mallnya rame tapi yang masuk ke toko tiga ke ke toko kita cuma sedikit ngalami ngalami gitu ya. Jadi biasa aja. Biasa aja kalau 10 kali presentasi yang beli cuma 2 itu biasa aja. Jawab iklan apalagi 100 yang masuk mungkin yang beli cuma 5 sampai 10 biasa aja, biasa aja ya. Jadi memang itu prosesnya yang kita harus alami ya. Kemudian mindset pengusaha, kalau sudah usaha, mesti ada hasil. Kalau sudah terus konsisten, tidak ada hasil, lakukan konsultasi. Minta bantuan pada mitra atas. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan dalam menjalankan bisnis ini. Ya, jadi ada usaha mesti ada hasil. Jadi untuk apa saya bilang paketannya itu mesti kan kegagalan, keberhasilan, dan perjuangan. Jadi kalau Anda sudah berjuang terus dan banyak gagal terus, pasti ada suksesnya kok. Nggak bisa Anda mintanya cuman apa namanya perjuangan doang dan gagal doang. Suksesnya pasti dapat gitu loh. Jadi pasti ini paketan. Jadi kalau Anda sudah berjuang, sudah banyak gagalnya, pasti sukses kok nanti begitu. Jadi Anda nggak bisa milih sukses doang. Anda harus ada berjuangnya dan ada gagalnya gitu ya. Itu adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Siapa menabur akan menuai. Percaya hal itu ya. Tidak pernah menabur ya, tidak pernah menuai. Oke, kemudian pengusaha itu selalu punya pem, apa manajemen waktu. Siapa ini yang coret-coret? Sebentar ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda kerja di sini, Anda harus punya rencana kerja harian. Setiap hari hubungi siapa, setiap hari mengundang siapa, itu punya. Dan tetapkan prioritas waktu. Ya, jadi kalau misalnya Anda kerjakan 1 hari 8 jam gitu ya, Anda akan ahli dalam 3 sampai 4 tahun. Pokoknya Anda harus jam terbang ngomong 10.000 jam. Jadi kalau setiap hari Anda presentasi 8 jam sehari, Anda akan menjadi ahli dalam 3,4 tahun. Kalau Anda mengerjakan 3 jam sehari, ngomong terus ya, Anda akan ahli dalam 9 tahun. Jadi Anda perlu prioritas waktu. Ngecat rumah atau presentasi. Pilihlah presentasi. Karena setiap orang punya jatah gagal kan. Jadi dia harus menghabiskan. Ada orang yang jatah gagalnya 100 kali. Gagal 100 kali. Nanti sisa berhasilnya. Ada yang orang yang 700 kali gagal. Baru bisa berhasil. Habiskan jatah waktu itu dengan cepat. Gitu ya. Supaya Anda segera menjadi ahli. Jadi siapapun Anda, pekerjaan apapun, kalau Anda ingin sukses dalam bisnis ini, luangkan waktu dengan serius untuk mengerjakan dengan profesional ya. Ada waktu belajar, ada waktu kerja, tetapkan waktu ya. Miliki rencana kerja harian, miliki prioritas waktu dan punya komitmen waktu. Jadi kalau misalnya Anda mau mengerjakan bisnis ini, janjian sama orang, hujan, berangkat enggak? Nah kalau Anda pegawai, hujan, berangkat enggak?
Mau ke kantor tiba-tiba hujan, berangkat nggak? Berangkat. Sedikit pusing, dioles VR hilang. Alasan saya batalkan karena saya sakit. Oh, saya mati lampu aja kabur ke sini kok. Kenapa? Komitmen itu ya. Jadi kalau Anda mau dapat hasil, kita perlu komitmen ya. Jadi jangan hanya menunggu waktu yang tepat karena itu bukanlah hal yang utama. Terkadang waktu yang salah bisa menjadi waktu yang paling sempurna. Saya yakin kok. Anda yang bertahan sampai malam ini sampai selesai ini mesti ada leader saya di sini. Mesti ada calon leader saya di sini. Aminkan aja. Lihat aja nanti ya. Kenapa prosesnya begitu sulit dan saya tahu mesti saya nemu leader di sini ya. Oke, saya akan masuk challenge agen. Materi saya sudah selesai ya. Saya akan membuat 3 challenge karena saya ingin untuk membantu subsidi iklan. Syaratnya, saya akan membuat challenge video produk, yang kedua video cara terapi, dan role play. Ada 3 ini. Kalau Anda mau dapat subsidi iklan dari saya, ya, karena iklan ini memudahkan sekali. Syaratnya tidak termasuk agen warrior yang mendapatkan subsidi iklan dari perusahaan. Ada yang sudah dapat subsidi iklan tidak dapat dari saya. Kemudian yang kedua, nanti wajib membuat semua video yang disebutkan. Kenapa? Itu senjata kita menjawab. Yang ketiga adalah lolos challenge One Apps Bisuka 1 sampai 8. Jadi yang pertama ini adalah yang masuk di grup pelatihan saya, itu ada sekitar 10 orang yang sudah lolos. Nah, itu yang nanti saya akan challenge untuk masuk masuk ini ya, masuk challenge ini. Dan tentu saja challenge-nya berhadiah. Saya tunjuk biar Anda ngiler ya. Betapa seriusnya saya menjadikan Anda sukses. Challenge yang pertama, kita akan lakukan mulai hari Senin ya. Video produk. Saya akan minta Anda membuat video produk. Beda klasik, Faras Natural Oil, Avara, Care, dan VR. Saya akan memberikan satu VNO 60 mili senilai 185.000 ketika Anda membuat satu video ini. Dan yang kedua adalah apa itu samples. Nanti saya berikan petunjuknya. Anda dapatnya satu samples. Gila nggak saya? Hah? Anda buat video mata naya, saya kasih satu mata naya. Anda buat video karistia, saya kasih satu karistia. Anda membuat video Cancer, saya kasih satu Cancer. Anda buat apa video amosa ungu dan hijau, saya kasih satu amosa hijau. Anda jelaskan manisan amla, saya kasih manisan amla. Anda jelaskan rosovara, 6 macam, saya kasih 6 macam rosovara. Anda buat video Black Maiva, saya kasih satu Black Maiva. Dan Anda buat satis, saya kasih satu satis. Gila nggak? Ayo, challenge-nya. Hah? Luar biasa nggak? Karena saya sangat serius menjadikan Anda warrior. Anda harus siapkan semua ini. Ketika Anda presentasi itu sudah bisa. Kenapa? Karena semua video ini baik. Luar biasa. Tapi syaratnya adalah kalau jelek ulang. Kenapa? Karena video ini akan abadi. Anda akan share terus. Jadi berusahalah berjuang untuk membuat video ini baik. Ngerti ya? Ini kan buat Anda gitu loh. Saya bantu setiap produk saya kasih. Ya, klasiknya mana, Bu? Tunggu. Ini dia hadiahnya. Satu klasik, satu Avara, satu Hot 60 mili. Mau? Ini berat. Saya minta Anda membuat video cara terapi penyakit-penyakit. Saraf kejepit gimana caranya? Diabetes gimana? Asam urat, kemudian antioksidan dan samples ya. Kemudian mah, kista, ambeien. Kemudian ada mata minus, nyeri, haid, vitalitas, demam, batuk pilek, jerawat, dan rambut rontok. Ini semua saya minta nanti Anda ada klasik, ada Avara, dan Hot 60 mili. 3 produk yang terlaku di Faras. Saya kasihkan. Luar biasa besar ya. Karena saya sangat ingin Anda segera masuk challenge saya untuk iklan. Kalau Anda sudah menguasai semua senjatanya bisa, Anda ditelepon sudah sangat siap, closing Anda sangat tinggi, saya berani invest iklan di Anda. Saya role play secara pribadi. 10 orang yang ikut challenge yang sudah lulus Pisuka 1 sampai 8 bisa mendapatkan ini. Ngerti ya? Oke? Yang belum gimana ngiler dulu ya. Ikut Pisuka dulu 1 sampai 8. Saya enggak mau yang ini soalnya yang bawah. Saya maunya yang atas. Ngerti ya? Oke? Oke. Ya. Saya cerita penutup ya. Cerita penutup. Saat Anda mengerjakan bisnis ini, pasti banyak yang komentar jelek. Saya kasih kisah ini sebagai penguat buat Anda ya. Ini kisah seorang kakek bersama cucunya dan seekor keledai. Kakek itu nasihati cucunya.
Tidak ada yang baik di mata orang lain. Kebanyakan orang itu tukang kritik. Cucunya bilang, saya kok nggak ngerti, Kak. Ayo, tuntun keledaimu. Kita berjalan ke kampung itu. Dalam perjalanan, ada orang melihat mereka dan tertawa. Kalian berjalan bawa keledai. Ya, mengapa tidak menungganginya? Kalian benar-benar bodoh. Kakeknya bilang, kamu dengar? Oke. Sekarang aku naik keledai ya. Kamu yang jalan ya. Oke. Kakek tua itu naik ke punggung keledainya. Kemudian cucunya jalan. Ya. Terus mereka ketemu penduduk kampung. Mereka melihat kakek tua itu menunggang keledai dan berseru kepadanya. Hei orang tua, kamu gak kasihan sama cucumu? Kamu nunggang keledai dan membiarkan cucumu berjalan kaki di belakangmu. Kakeknya bilang, benarkah? Sekarang gantian. Kamu yang naik keledainya, kakek yang jalan kaki sambil nuntun. Kakeknya turun, cucunya naik. Di perjalanan, ada orang yang bilang, weh, kamu anak kurang ajar. Kamu yang nunggang keledai. Orang tua jalan. Terus kakeknya bisik. Ya kan? Salah lagi kan? Gitu. Kemudian kakeknya bilang, yuk sekarang kita berdua naik keledai. Mereka berdua menunggangi keledai dan ketemu seorang pejalan kaki yang berteriak, makanya gila. Masa keledai kurus gini kalian tunggangi berdua? Nanti keledai ini bisa mati kecapean. Orang macam apa kalian? Kakeknya bilang, sekarang gimana kalau kita panggul keledainya? Dalam perjalanan mereka berdua basah kuyup oleh keringat. Ketika orang-orang melihat mereka ketawa terbahak-bahak. Cepet sini lihat ada kedua orang bodoh ini tidak menunggangi keledainya. Tapi justru keledainya yang menunggangi mereka. Baru kali ini kulihat orang-orang yang begitu bodoh. Hahaha. Kakeknya bilang, kamu ngerti sekarang cucuku? Ketika kita menjalankan bisnis ini, akan banyak yang mengomentari. Kamu kena tipu. Ngapain kerjakan bisnis model gitu? Ada saatnya kita perlu sedikit tuli, sedikit buta dan menebalkan telinga. Karena kita benar-benar tahu, kita yang tahu potensi bisnis ini luar biasa. Kita sudah bisa lihat gitu loh, meskipun belum terjadi. Kita tahu produknya bagus, akan ngebum satu hari nanti. Dan kita yang akan menjadi jajaran teratas. Kita sudah tahu, kita yang punya visi itu. Tebelkan telinga. Ya, kalau bahasa Jawa itu tebelkan telinga, rai gedek, motor picek ya. Jadi maksudnya biarlah Anda sedikit tuli. Rai gedek itu muka tembok begitu ya. Butakan mata begitu ya. Pokoknya nggak usah dengerin orang-orang negatif. Yang kritik-kritik itu nggak usah dengerin. Ada pencuri-pencuri impian, jangan dengerin. Yang penting Anda sukses. Yang penting Anda sukses. Anda lihat hadiah yang saya kasih sebegitu besar untuk support Anda berjuang, berjuang ya di sini ya. Saya tidak main-main ingin membantu Anda sukses. Semoga Anda bisa baca itu, mengerti itu dalam hati Anda ya. Yang belum yang masih baru-baru, ini challenge bukan buat Anda agen baru karena kita harus lewat Pisuka dulu baru masuk sana gitu ya. Akan sulit kalau Anda agen baru ikut challenge ini. Jadi mohon bersabar menunggu ikut prosesnya. Yang Pisuka 1 sampai 8 diikuti dulu. Oke? Ya. Quote penutup dari saya, jadi pengusaha MLM tuh kayak diet. Awalnya susah, tapi kalau konsisten hasilnya bikin pangling dan bikin rekening kaget. Gitu ya. Ini jadi Anda mau punya rekening kaget? Yuk, jadi konsisten, profesional di Faras. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Renata ya. Terima kasih Bu Jin. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Bu Jin sudah memberikan petunjuk-petunjuknya apa yang harus dilakukan ya toh. Dan yang penting jangan lupa membuat target. Apalagi bagi yang baru ikut bergabung dan baru jadi member, target itu memang penting. Jadi fungsi target dalam bisnis seperti yang sudah disampaikan Bu Jin, sebagai energi harian. Jadi kita diberi energi terus ya, seperti minyak faras itu energizing. Juga sebagai kompas jangka panjang dan lebih fokus dan terarah. Memang kalau kita punya target, kita nggak bisa lari kemana-mana, tapi kita fokusnya di target itu.
Jadi kalau belok sedikit dilurusin lagi karena ingat dengan targetnya. Dan juga yang terakhir untuk mengukur perkembangan. Nah, ini sebagai pemicu juga. Nah, Bapak Ibu jangan lupa webinar-webinar yang akan datang masih ada lagi dan juga challenge yang diberikan oleh Bu Jen benar-benar luar biasa. Saya sendiri jadinya asik gitu. Jadi materi sudah diberikan, semua sudah diberikan oleh Bu Jen dan siap-siap bagi agen yang sudah mau mengikuti challenge. Semoga sukses. Kita foto bersama dulu ya Bu Jen. Iya, foto Ya. bersama untuk absensinya ini Ya. apa? Mendapatkan Silakan. hadiah langsung hari ini. Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka biar nanti bisa dilihat absen untuk challenge-nya juga. Ibu Katarina atau Bu Jen yang ambil? Eh, kurang Boleh tahu. Sebentar. dibuka. Kameranya belum banyak yang buka ya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka biar bisa ketahuan. Wah, ini Iya. siapa-siapa saja ini. Baru seperempat. Yang bagian bawah belum ada yang buka. Ya sudah, enggak apa-apa, Nggak apa-apa, segini Bu aja. Katarina. Oke. Ya, saya hitung ya. Suaranya Katarina agak berebet. 1, 2, 3. Wih, semangatnya gini dong. Ya, 1, 2, 3. Sebentar ya. Yang lembar kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu.